warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh sambil duduk ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia sekali saya hari ini bisa berada di tempat ini lagi, di majelis yang mulia ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Saiful selaku Ketua DKM yang sudah memberikan ruang dan waktu yang sangat luar biasa ini. Lalu juga saya ucapkan terima kasih ahlan Pak Rustam, sahabat saya sudah berkenan hadir di antara semua kesibukannya. Lalu juga moderator dan panitia serta sahabat saya semua yang berkenan untuk join baik secara offline maupun secara online. Jadi ini adalah sharing saya yang kedua di tempat ini. Kalau sebelumnya itu banyak yang hadir adalah para alumni HMI ya Pak Saiful. Banyak yang angkatannya itu saya bahkan belum lahir gitu. Nah ini hebatnya, saya senang banget hari ini saya lihat wajah-wajah muda semua ini gitu ya. Sungguh sebuah kebahagiaan buat saya untuk bisa sharing materi ini ke teman-teman semuanya. Generasi muda muslim yang seharusnya memang membawa obor cahaya terang ini ke seluruh penjuru dunia. Jadi saya akan mulai pemaparan saya. Jadi ini adalah buku yang saya tulis dari rangkuman perjalanan saya selama 10 tahun menyusuri benua Afrika, Asia dan Eropa. Ada satu benang merah yang sama yang saya temukan di sana, yaitu jejak peradaban pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, bacalah, itu betul sekali gitu. Jadi kemajuan peradaban Islam yang pernah sangat luar biasa sekali itu selalu lekat dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu jejaknya berserak dan sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Apa saja itu? Ini kita mulai ya dari slide pertama, yaitu selalu dimulai dari tempat yang sama. Kira-kira teman-teman tahu nggak tempatnya itu apa? Betul, tempat itu adalah masjid. Makanya ketika Pak Saiful sounding ke saya bagaimana beliau dan teman-teman mengusahakan tempat ini akan menjadi ruang ketiga ya Pak ya, malah akan jadi harusnya ruang pertama karena ini adalah masjid gitu ya, selain di rumah dan di tempat yang lainnya, itu sungguh sangat tepat sekali gitu. Karena pada masa itu setiap peradaban itu memang dimulainya itu dari masjid. Kalau kita tahu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau juga belum punya rumah tapi sudah membangun masjid gitu. Itu dulu yang dibangun pertama. Dan kalau kita menyusuri jejak peradaban Islam itu juga pasti bangunan itu awalnya adalah masjid. Dan pada waktu itu masjid itu memang tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah hanya untuk sholat atau untuk kajian, tapi itu juga adalah tempat pusat kegiatan sosial, pusat pendidikan, pusat dan seterusnya gitu. Semuanya itu memang berpusat di masjid. Nah ini memang sangat luar biasa sekali gitu, dan selalu dari jejak-jejak peradaban Islam itu kayak ada semacam benang merah yang sama. Jadi kalau misalnya di sini di masjid, nanti itu di dekatnya itu pasti akan ada madrasah-madrasah. Biasanya madrasahnya itu awalnya memang di dalam ruang masjid, tapi nanti terus kemudian dengan perkembangan akhirnya masjidnya nggak muat, dibuatlah madrasah-madrasah di sekitar masjid itu. Nanti saya akan ceritakan beberapa gitu. Dan yang menarik lagi, saya baru bulan Maret kemarin saya melakukan perjalanan ke Kairo, itu juga perjalanannya sangat luar biasa. Nanti saya akan ceritakan. Kalau ke yang lainnya itu setelah masjid ada madrasah di sekitarnya, dan biasanya di dekatnya situ juga ada pasar. Jadi nanti juga saya akan ceritakan bagaimana pasar-pasar ini, para saudagar-saudagar di pasar ini nanti akan menghidupi masjid maupun madrasah-madrasah di sekitarnya. Gak heran kalau madrasah itu zaman dulu itu nggak ada pendidikan Islam berbayar, itu nggak ada, pasti gratis gitu. Karena memang dihidupi oleh para saudagar-saudagar yang ada di sekitar pasar itu melalui skema wakaf. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, yang saya temukan di jejak Daulah Mamluk itu lebih luar biasa lagi. Jadi di dekat masjidnya itu ada madrasah dan di dekatnya itu ada rumah sakit.
Ini saya sangat surprise banget karena tidak di semua tempat yang saya selusuri itu di dekatnya tuh ada rumah sakit. Jadi disebutnya itu Bimaristan. Saya membayangkan kan ini benar-benar kayak semacam apa ya, masjid, terus kalau sekarang gitu ya dekatnya ada sekolah, dekatnya ada pasar, dekatnya itu ada puskesmas gitu mungkin ya. Dan itu memang sangat luar biasa sekali bagaimana Islam itu sangat concern dengan masalah pendidikan, bagaimana concern dengan masalah ekonomi, bagaimana Islam itu sangat concern dengan masalah kesehatan. Dan di Daulah Mamluk itu rumah sakitnya juga nggak kaleng-kaleng gitu ya, rumah sakitnya itu udah sangat luar biasa sekali. Nanti akan saya ceritakan. Nah, terus yang kedua itu adalah mengikuti pola yang sama. Kira-kira teman-teman bisa menduga nggak pola yang sama ini apa? Jadi pola yang sama ini adalah yang diajarkan yang pertama itu adalah Al-Quran. Teman-teman, ini juga menarik sekali gitu ya. Bagaimana pola yang sama itu selalu berulang. Jadi ketika Rasulullah itu mengajarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, itu kemudian lahirlah sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Manusia-manusia, jadi Rasulullah ini kan tidak diutus ke bangsa yang sudah berperadaban, bukan diutus ke Romawi atau Persia yang pada waktu itu peradabannya sudah sangat maju seperti Nabi Isa gitu misalnya, atau bukan diutus ke seperti Nabi Musa yang datang ke peradaban Mesir kuno yang juga sudah sangat spektakuler. Tapi Rasulullah ini diutus ke sekelompok masyarakat di tengah padang pasir yang tandus, yang nggak ada apa-apa, yang nggak dilirik oleh siapa-siapa, yang segala macam bentuk kebodohan, yang sampai disebutnya jahiliyah gitu, segala bentuk kejahilian itu ada di situ lengkap. Tapi tidak butuh waktu lama, Rasulullah itu kemudian bisa mengentaskan masyarakat itu, kemudian menjadi khairul ummah, menjadi pemimpin dunia. Ini kan betul-betul sebuah jejak yang sangat luar biasa. Dan pola itu yang diajarkan adalah Al-Quran first. Menarik ya, dari Al-Quran itu, ini saya mengutip pidato pengukuhannya Ustadz Adi Hidayat kemarin mendapat gelar honoris causa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu beliau menyebutkan bahwa dari Al-Quran itu kemudian Rasulullah itu mendidik, dihasilkanlah sekitar 35 orang panglima luar biasa dalam sejarah Islam, yang salah satu panglimanya ini bisa menaklukkan peradaban Romawi dan Persia sekaligus. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini siapa? Ya betul, Khalid bin Walid itu memang panglima yang sangat jenius dan sangat luar biasa sekali. Nah, dari pola yang sama ini ketika diterapkan di Madinah kemudian dibawa ke Afrika Utara, itu kemudian diduplikasi, dilakukan hal yang serupa. Ini bahkan sekelas Pangdamnya itu bisa membebaskan semenanjung Iberia yang kemudian kita kenal sebagai Andalusia, yang sekarang ini berada di wilayah Spanyol, Portugis dan sebagian Perancis, dan membangun sebuah peradaban yang amat sangat luar biasa selama 7 abad namanya. Ini cuma sekelas Pangdam loh. Gimana hebatnya gitu. Kemudian dari ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita kelompokkan katakanlah disebutkan bahwa ada 70 ayat yang bercerita tentang rumah tangga yang kemudian menghasilkan manusia-manusia yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita hanya menyebut beberapa sampel, ini sudah mewakili manusia hebat di seluruh zaman. Sebutlah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang betul-betul mereka dilahirkan dari orang tua yatim tapi akhirnya menjadi manusia-manusia yang sangat luar biasa yang ilmunya sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Lalu kemudian dari situ juga ada sekitar 13 ayat yang berbicara tentang kemajuan peradaban. Dari situ kita nanti akan tahu manusia-manusia seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan seterusnya, yang ilmunya sampai sekarang, yang bukunya sampai sekarang masih bisa kita baca. Ini semua sumbernya dari Al-Quran. Lalu kemudian ilmu yang sama ini, pola yang sama ini kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Lahirlah sampai generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kemarin saya juga dalam perjalanan saya ke Mesir, saya menyusuri jejak Salahuddin Al-Ayyubi, kemenangan perang salib dari Mesir sampai ke Baitul Maqdis. Saya mengunjungi beberapa tempat yang meninggalkan jejak-jejak yang memang sangat luar biasa itu. Ini kalau kita sekarang melihat kondisi umat Islam hari ini di mana di banyak belahan dunia distigmatisasi, Islamfobia, dipersekusi dan seterusnya, percayalah pada waktu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak lebih baik dari kondisi kita hari ini. Itu kondisinya juga sama buruknya, sama mengerikannya. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Apakah pada waktu itu umat Islam itu lagi nggak punya pemimpin gitu? Enggak. Pada waktu itu Sultan masih ada, Abbasiyah masih ada walaupun sudah meredup gitu.
Tapi ketika rakyat pada mengeluh bahwa Baitul Maqdis ternista dan seterusnya, ya nggak peduli gitu Sultan pada waktu itu. Siapa yang mengambil peran? Para ulama. Dari situlah kemudian Imam Al-Ghazali mendirikan majelis-majelisnya, mendirikan madrasah-madrasahnya, yang akhirnya dari hasil pendidikan itu lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi balik lagi gitu, dengan menggunakan pola yang sama, sekian abad kemudian lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Terus diulang sampai akhirnya 3,5 abad kemudian lahirlah generasi pembebas Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Itu menggunakan pola yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang kemajuan peradaban Islam, kira-kira kita sudah dapat blueprintnya enggak? Kita tahu gitu, dari mana kita harus mulainya? Dari masjid. Kita tahu bagaimana harus memulainya, dari Al-Quran. Ketika itu dijalankan, bukan suatu hal yang mustahil. Kemudian bumi ini, kepemimpinan di bumi ini diserahkan kembali kepada umat Islam. Oke, next ya. Berikutnya adalah laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama. Ini juga menarik sekali. Di madrasah-madrasah yang saya kunjungi itu, selain karena mereka pada waktu itu memang sekolah dipisahkan ya antara madrasah yang untuk laki-laki dan perempuan, tapi itu menunjukkan bahwa pada waktu itu perempuan-perempuan itu sudah mendapatkan akses ke pendidikan yang sama dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya sekarang tiba-tiba kita terkagum-kagum gitu ya dengan aktivis perempuan gitu dari Eropa atau dari Barat yang seakan-akan bicara dengan penuh semangat tentang kesetaraan perempuan. Sungguh itu suatu yang kemana aja sih lo gitu ya, kalau kata anak Jakarta gitu. 1500 tahun yang lalu itu Ibunda Aisyah sudah bicara menjadi guru di depan para sahabat dan banyak laki-laki yang juga menjadi murid beliau gitu. Terus kemudian banyak juga para pemikir-pemikir perempuan dalam sejarah peradaban Islam. Salah satunya adalah Fatimah Al-Fihri. Nanti saya juga ceritakan. Beliau ini adalah perempuan yang mendirikan universitas yang menawarkan kesarjanaan yang sampai sekarang masih eksis. Keren banget nggak? Dan universitas itu berdiri itu 1 abad sebelum Universitas Al-Azhar di Kairo berdiri dan 3 abad sebelum Universitas Oxford di Inggris berdiri. Itu seorang perempuan, seorang muslimah. Itu menunjukkan pada waktu itu akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Islam itu sudah bukan isu lagi. Semua mendapatkan akses yang sama, semua bisa belajar, bahkan bisa mengajar. Nah kalau sekarang terus tiba-tiba visinya seakan-akan gitu ya, perempuan-perempuan muslimah ini kemudian jadi terbelakang, kemudian jadi seakan-akan diperlakukan tidak adil. Kira-kira teman-teman bisa memberikan jawaban nggak, atau pasrah-pasrah saja gitu ya ketika di framing seperti itu? Ya emang begitu kali ya, memang ini. Padahal sebenarnya sejarah menunjukkan nggak seperti itu gitu. Kita pernah punya muslimah-muslimah hebat yang betul-betul membangun peradaban. Oke, next itu adalah tidak memandang usia. Nanti saya juga akan ceritakan bagaimana pendidikan ini tidak memandang usia. Dari anak-anak yang masih balita sampai orang-orang yang sudah sangat sepuh, itu mereka semua bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Salah satunya itu adalah madrasah-madrasah yang berada di sepanjang jalur sutra. Jadi nanti ada beberapa madrasah itu yang teman-teman, jalur sutra ini kan memang perdagangan internasional gitu ya. Jadi mereka ini dari wilayah kita, dari timur gitu ya, dari Jazirah Al-Mulk, mereka itu membawa rempah-rempah, kemudian dari wilayah Asia, dari Cina, dari Turki itu mereka membawa kapas, membawa sutra, lalu kemudian yang dari Afrika itu membawa batu mulia, gading gajah, emas, permata dan seterusnya. Mereka melakukan perdagangan, jadi barang dari sana, dari barat ditukar ke timur, dari timur ditukar ke barat. Nah, dalam perjalanan perdagangan itu, mereka itu kalau pagi dagang di beberapa pasar-pasarnya itu sampai sekarang juga masih bisa kita saksikan. Itu sorenya itu mereka masuk ke madrasah. Mereka tuh belajar, orang-orang tua ini tuh belajar gitu. Tujuannya untuk apa gitu? Jadi nanti setelah mereka selesai berdagang selama misalnya 3 bulan atau 4 bulan gitu, mereka balik ke kampung halamannya. Mereka itu mengajarkan ilmu yang didapat di madrasah-madrasah itu. Selain dapat ilmu juga kemajuan lainnya yang didapat adalah mereka menyalin kitab. Jadi kalau
sekarang nih kita mau beli buku kan udah tinggal klik 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 buku datang gitu ya. Kalau zaman segitu tidak gitu. Buku itu harus disalin secara manual. Nah, para pedagang inilah yang kemudian menyalin kitab itu ketika mereka belajar di madrasah-madrasah itu, dibawa pulang ke kampung halamannya, diajarkan di kampung halamannya, lalu kemudian kitab-kitab hasil salinan ini didistribusikan ke seluruh penjuru bumi Islam. Masya Allah, nggak heran kalau pada waktu itu kemajuan peradaban itu ada di genggaman muslimin, karena ya memang sangat luar biasa sekali gitu. Ketika sebagai perbandingan pada waktu itu misalnya katakanlah raja-raja dan bangsawan di Eropa itu rajanya itu baru punya 200 buku untuk satu negara, itu seorang ulama, seorang cendekiawan muslim itu kalau mau pindahan tugas, misalnya dia dulu ditugasin di Baghdad terus dia disuruh pindah misalnya ke Isfahan atau kemana, dia itu sampai menyewa membawa 100 ekor unta atau kuda atau keledai untuk ngangkut bukunya aja. Kebayang pada waktu itu teman-teman juga tahu ya, Baitul Hikmah di Baghdad yang mempunyai koleksi buku sampai 2 juta volume buku pada tahun segitu. Kemudian juga perpustakaan Cordoba dan seterusnya. Para ulama-ulamanya di rumahnya sendiri semua punya perpustakaan, di masjidnya ada perpustakaan, di fasilitas umum negara menyediakan perpustakaan dan seterusnya. Nggak kebayang gitu kan ketika seorang raja di Eropa hanya punya 200 buku untuk sak negara, sementara ulama kita itu satu orang mungkin sudah punya ribuan buku. Ini bisa menjadi jawaban gitu ya, kenapa terus kemudian kita sekarang menjadi seperti ini gitu kurang lebih. Oke, terus next berikutnya itu tidak hanya muslim. Jadi dalam sejarah perjalanan madrasah-madrasah ini teman-teman, tidak hanya diajarkan untuk muslim saja. Salah satunya adalah tadi Jami Al-Khawariyun di Fes, Maroko. Salah satu muridnya itu adalah orang yang kemudian kita kenal sebagai Paus Silvester. Jadi seorang paus gitu ya, pemimpin tertinggi agama Katolik itu dulunya belajar di madrasah. Dan yang dipelajari pertama ya tetap Al-Quran gitu. Karena pada waktu itu memang bangsawan-bangsawan Eropa, para pemuka agama Eropa itu memang mengirimkan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah-sekolah muslim. Kenapa ya? Yang memang yang punya ilmu pengetahuan tuh kita. Kayak sekarang misalnya kita ngirim teman-teman pada mau belajar ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang gitu ya, kayak gitu kurang lebih gitu. Pada waktu itu mereka itu dikirim ke negeri muslim untuk belajar. Mereka belajar mempelajari Al-Quran, bahwa kemudian hidayah itu milik Allah, ada yang dia bisa membaca Al-Quran, bahkan dia juga mempelajari kedalaman isinya, tapi terus kemudian Allah tidak memberikan hidayah, itu hal yang berbeda. Tapi memang itu yang dipelajari oleh mereka, dan ini menunjukkan inklusivitas pendidikan dalam Islam, tidak hanya kepada kaum muslimin saja ilmu itu diajarkan, tapi pada semua orang. Lalu berikutnya itu semua tidak berbiaya. Ini juga salah satu konsep dalam jejak sejarah pendidikan Islam yang sangat luar biasa sekali. Jadi bagaimana dana wakaf ini bisa menghidupi kampus katakanlah gitu ya, itu yang sampai berabad-abad. Bahkan ini 2 diantaranya yang saya tulis di buku ini masih eksis sampai hari ini. Jadi Jami Al-Khawariyun di kota Fes, Maroko yang tadi saya cerita didirikan oleh Fatimah Al-Fikri itu sampai sekarang universitas itu masih ada dan masih didanai oleh dana wakaf. Padahal tuh pemimpinnya gonta-ganti, raja yang jatuh kemudian muncul lagi raja baru apa segala macam, tapi semua masih concern untuk mendanai itu. Dan yang kedua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Itu juga sangat luar biasa sekali, karenanya saya mendedikasikan seluruh royalti dari penjualan buku ini digunakan sebagai wakaf literasi untuk teman-teman mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar Kairo melalui Lazismu Mesir. Karena saya ingin buku ini tidak hanya sekedar bercerita tentang bagaimana madrasah-madrasah ini dulu pernah berjaya mengiringi seiring dengan kejayaan peradaban Islam, tapi memang ada konsep yang masih lestari sampai hari ini, dan saya berharap ide itu juga bisa ditularkan pada yang lain, bahwa yang nggak harus nunggu tua, nggak harus nunggu kaya, tapi kalau sudah punya karya itu juga bisa berwakaf. Dan ini alhamdulillah nanti saya juga akan cerita bagaimana haru birunya ketika saya bertemu dengan para penerima manfaat dari royalti buku ini di Kairo. Oke, next.
Ya, saya mulai ya, teman-teman, perjalanan kita. Let's begin our journey. Jadi yang pertama adalah Madinah, tempat sejarah bermula. Jadi teman-teman, madrasah pertama yang didirikan di dunia ini ada di Madinah. Lebih spesifik tepatnya di Masjid Nabawi, lebih tepatnya lagi di Raudhoh. Raudhoh itu nggak luas teman-teman, luasnya itu cuma sekitar 15 meter square, tapi disitulah Rasulullah itu menempa generasi terbaik yang bisa membalikkan cerita sejarah dunia. Jadi ada yang menyebutkan sekitar 100 sampai 120 ribu para sahabat, yaitu orang-orang yang bertemu Rasulullah secara langsung dalam keadaan beriman, itu pernah berinteraksi dengan Rasulullah. Saya kemarin sempat bercerita, Desember kemarin saya sempat umroh, itu saya senang sekali. Saya umroh bersama Khalifah Tur, ada Pak Rustam, nih ownernya di sini. Itu saya senang sekali. Jadi di Raudhoh itu semenjak pandemi itu ada peraturan baru. Jadi dulu kalau kita mau ke Raudhoh itu, kalau perempuan itu udah kayak mau berangkat jihad gitu, udah lari-lari begitu pintunya dibuka, udah wah pokoknya udah heroik banget gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi kalau kita mau ke Raudhoh itu udah ada tasrih gitu. Jadi ada barcode itulah yang sudah diberikan ke travel kita. Jadi udah ada nama kita, udah apa segala macam. Nanti dihitung pas kita masuk itu udah kita dikasih tahu. Ini misalnya jam 8 ya, jam 8 tank kita sudah berusaha dalam barisan itu. Nanti sebelum masuk itu kita dihitung gitu. Misalnya di tasrih itu ada 50 orang ya 50 orang doang gitu, gak bisa nyusup juga gitu. Terus nanti di sana dikasih waktu 10 menit selesai keluar. Itu Masya Allah teman-teman, itu benar-benar berkah pandemi. Saya tidak bisa membayangkan di Raudhoh itu bisa setertib itu. Jadi dulu itu memang benar-benar gitu ya. Kalau kita mau nunggu antrian per region gitu, misalnya nunggu orang Afrika dulu selesai, nunggu orang Asia itu bisa berjam-jam gitu. Kita mau ke Raudhoh itu. Ini untuk yang perempuan ya, untuk laki-laki kan memang dibukanya lebih lama. Kalau yang untuk perempuan kan hanya ba'da subuh sama ba'da isya. Jadi waktunya terbatas gitu. Tapi kalau kita mau cepet-cepetan ya gitu. Begitu pintunya dibuka kita lari-lari udah yang suaranya tuh kayak apa namanya? Gedebuk gitu. Pokoknya yang udah pernah kesana bisa masih inget lah gitu gimana perjuangannya untuk bisa sampai Raudhoh. Nah, karena sudah diatur sedemikian rupa, ini kita bisa menikmati di dalam Raudhoh itu. Di dalam Raudhoh itu ini seperti di gambar ini. Ini ada beberapa pilar-pilar teman-teman. Di pilar-pilar inilah ada sejarahnya gitu. Jadi ada satu pilar gitu di bagian di sebelah kanannya mihrabnya Rasulullah itu yang digunakan Rasulullah untuk mentarbiyah para sahabat. Namanya Al-Mukalla. Lalu di sebelah kiri itu ada pilar yang biasanya digunakan Rasulullah untuk kelas ketika bulan Ramadan. Di situ juga biasanya Rasulullah itu beriktikaf. Lalu ada pilar yang digunakan Rasulullah untuk menerima delegasi dari luar negeri. Ketika mereka bertanya tentang Islam, ketika mereka bertanya itu diterima di tempat itu. Ini berkah pandemi, kita masih bisa tuh mengenali pilar-pilar itu. Karena kalau sebelumnya nggak bisa gitu, karena semua udah desekan nggak keruan gitu. Jangankan untuk nikmatin ini pilar yang mana ya, pilar yang mana nggak mungkin gitu. Udah yang ada begitu masuk udah rebutan apa tuh dorong-dorongan nggak karu-karuan. Nah ini kemarin alhamdulillah di bulan Desember akhir tahun kemarin saya bisa menikmati. Saya betul-betul bisa melihat oh ini pilarnya. Saya membayangkan ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada satu tiang yang namanya tuh tiang Ali bin Abi Thalib karena biasanya sahabat Ali itu duduk atau berdiri ngejagain Rasulullah yang sedang mengajar dari tempat itu gitu. Saya membayangkan di tempat ini dulu Abu Hurairah itu yang apa namanya diceritakan bahwa beliau itu dulu susah banget gitu ya untuk menghafal gitu, terus begitu ketemu sama Rasulullah keluar dari tempat itu titik komanya aja dihafal semua gitu, nggak tahu apa yang cara belajarnya gimana di situ gitu ya dan seterusnya. Ini nanti insya Allah teman-teman kalau Allah izinkan untuk bisa sampai ke Raudhoh nanti sekedar iya banyak di situ adalah tempat yang mustajab untuk berdoa, banyak yang dipintakan tapi juga coba ditadaburi. Dari tempat inilah Rasulullah mengajar para itu kemudian menjadi orang-orang hebat tadi, menjadi saudagar yang katakanlah misalnya ada 5 gitu ya, kita sebut 3 saja saudagar yang memang kekayaannya sangat spektakuler, misalnya kayak Utsman bin Affan gitu ya, yang kekayaannya kalau dikonversi itu sekitar 850 juta US dollar. Lalu kemudian ada Zubair bin Awam itu yang dikonversi kekayaannya itu sekitar 72.000 triliun. Jadi sebenarnya kekayaannya Elon Musk nggak ada apa-apanya yang 3.000 triliun itu. Lalu kemudian ada Abdurrahman bin Auf itu yang punya 3,5 miliar dolar dan seterusnya.
seterusnya. Itu dari tempat itu tuh pendidikannya. Oke, next. Ya, oke. Nah, ini tadi saya cerita yang tadi nada-nada indah mengalun dari Al-Kawiriyun. Ini tempatnya itu masih ada teman-teman. Ini adalah madrasah pertama yang didirikan yang menawarkan gelar kesarjanaan dan dicatat oleh Guinness World Book of Record yang sampai sekarang masih eksis, masih berdiri. Ada di kota Maroko. Ini yang tadi tempat yang didirikan oleh orang muslimah Fatimah Al-Fikhri. Itu tempat ini masjidnya ya, ini masjidnya. Dulu madrasahnya ada di sini, tapi sekarang sudah tidak di sini lagi. Ini sekarang hanya digunakan sebagai masjid, madrasahnya ada di dekat situ. Dan sampai sekarang, sampai hari ini madrasah itu masih didanai oleh dana wakaf. Ini juga ada beberapa mahasiswa Indonesia yang saya tahu juga melanjutkan di kampus yang sangat luar biasa legendaris ini. Tadi saya sebut ada Pausius Walters yang alma mater itu, lalu kemudian ada Ibnu Maimun, itu seorang filsuf Yahudi yang juga gitu, itu juga alma mater dari sini. Lalu terus kemudian ada manuskripnya Ibnu Khaldun, itu beberapa juga tersimpan di perpustakaan di universitas ini dan seterusnya. Ini sangat luar biasa sekali. Nanti kalau teman-teman berkesempatan bisa jalan-jalan ke Maroko, sempatkan untuk singgah di kota Fes karena ini bukan termasuk ibu kota gitu ya, ini agak jauh, tapi ada permata yang tersimpan di sana. Oke, next. Oke. Cahaya di Langit Cordoba. Nah, ini teman-teman, ini secara khusus ini saya menulisnya menjadi satu buku gitu ya, Journey to Andalusia. Saya begitu kagum dan sangat luar biasa sekali dengan peradaban Islam yang pernah ditinggalkan di wilayah yang sekarang menjadi Spanyol, Portugis dan sebagian Perancis. Salah satunya masterpiece-nya itu adalah Masjid Agung Cordoba. Tempat ini sekarang sudah berubah, tidak lagi menjadi masjid teman-teman, tapi tempat ini sudah menjadi katedral utama, namanya Katedral Mesquita. Mesquita itu dalam bahasa setempat artinya masjid. Jadi nanti kalau kita masuk ke sana itu sebagian digunakan untuk museum, sebagian memang digunakan aktif sebagai katedral, tapi di sana itu mihrabnya itu masih berdiri dengan sempurna, tapi dipasangi terali besi gitu. Tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masih terbaca dengan jelas, tapi sudah tidak boleh digunakan untuk beribadah umat Islam sama sekali. Itu beberapa kali terjadi insiden di situ. Biasanya rata-rata orang Turki kalau kita kelihatan kayak berdoa atau sejenak berhenti di situ atau malah melakukan gerakan sholat gitu ya, pasti akan diusir sama satpam gitu. Jadi di tempat ini itu adalah jejaknya sangat luar biasa sekali gitu. Perpustakaan Cordoba itu mempunyai koleksi buku yang memang tidak sebanyak Baitul Hikmah. Ada yang menyebutkan koleksinya sekitar 500.000, ada yang menyebutkan juga sekitar 1 juta volume buku pada waktu itu tersimpan di tempat ini. Dan menariknya lagi teman-teman,